Karena kalau saya nunjukkan, nanti abang bilang palsu. Gimana? Mau saya bacakan di sini? Yang abang tunjukkan itu apa? Al-Quran. Mana pula ada Al-Quran yang palsu? Nah, oke, baik. Nanti abang yang baca ya. Abang yang baca, mau? Abang aja yang baca, abang kan bisa baca Al-Quran. Oke, baiklah ya. Baik. Kita tunjukkan ya, di mana ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia. Baik ya, kita buka surat Al-Ahzab. Silakan teman-teman muslim dicek dulu. Biar kalau naik ke sini tidak pamer kebotolan ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Saya balik kamera saya dulu ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Sabar. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan kita saksikan debat ini, agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat, yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Baik, yuk. Ada Mirwan Arif. Ya, selamat pagi Mirwan Arif. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Bang Mirwan Arif, nyalakan kamera. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Mati, Bang. Sekali aja mencetnya sekali. Ya, ada. Oke, ya. Selamat pagi Mirwan Arif. Ya, pagi. Oke, Muslim ya, Bang ya? Ya. Oke. Kenapa kok suaranya pelan sekali, Bang? Oh, iya nih. Oke, handset. Ya, silakan Bang. Gimana Bang? Apanya gimana? Saya baru masuk. Baru masuk. Oke. Iya, saya juga baru mulai. Baru mulai. Oh, gitu. Ya, gimana Bang? Anda seorang Muslim ya? Iya. Iya, gimana? Kenapa Anda ini masih nekat mengikuti orang yang takut kepada manusia? Takut kenapa? Anda kan mengikuti Muhammad. Iya. Nah, Takut bagaimana sama Anda siapa? nekat? Kata Quran, gimana Bang ini? Di mana? Nah, Di mana kata Quran? oke, sebelum ke sana ya. Anda sebelum tunjukkan kesana. dulu. Oh, harus ditunjukkan dulu. Ya, Nanti kalau iyalah, ternyata Anda kan Muhammad ngomong takut kepada begitu. manusia gimana? Anda kan ngomong begitu. Jadi tunjukkan apa yang Anda Oke, ada Al-Quran di situ? Ada. Ada Al-Quran. Apakah Anda masih sudi memegang Al-Quran Anda? Biasanya Anda kan nggak, Al-Quran cuma jadi pajangan. Itu pasti, Silakan nggak diambil. kayak Anda cuma Alkitab cuma dilihat-lihat aja. Ya, silakan. Buktinya Anda tidak tahu Muhammad takut kepada manusia, gimana? Itu kan Anda yang ngomong. Itu kan Ya Anda yang sudah, ngomong. ayo kita buktikan. Coba ambil Ya. Quranmu. Ya, ayat berapa? Surat Ya, berapa? buka Quran surat Al-Ahzab. Ya. Ayat yang ke-37. Bentar. Sabar. Tapi jangan sembunyi-sembunyi. Nampak-nampaknya Anda sudah mulai malu jadi orang Islam. Gimana? Saya kan lagi lihat Al-Quran ini. Iya, tapi Al-Quran. sejajar gitu. Nah, gerak-gerak ke sana, gerak ke sini udah goncang. Silakan. Sabar dulu. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 36. 37. Punya Quran nggak pernah dibaca. Itu kan Anda yang ngomong itu. Jangan asal ngomong lah. Buktinya Anda tidak tahu Muhammad takut kepada manusia. Ya di mana aja. Iya di ayat itu. Gimana? Ayat berapa? Ayat 37. Nah, bentar. Manusia yang takut sama manusia diikuti. Itu
bukan Anda yang ngomong itu. Ya sudah, silakan dibaca. Jangan banyak-banyak bacot. Iya sudah, silakan dibaca. Bentar. Kalau Anda ini tampil lama. Siapin dulu. Nanti tampilkan di situ. Lama setahun bukanya. Ya silakan, yuk silakan. Oke, kita kasih naik ada Damazio. Oke, Damazio. Ya, selamat pagi Damazio. Halo Damazio. Halo. Ya, Muslim Bang. Katolik Bang. Oke, saya kasih turun ya Bang ya. Saya kasih turun. Oke, kita kasih selanjutnya ada Ridon. Oke, kita kasih naik Ridon. Ya, selamat pagi Ridon. Halo Ridon. Halo abangku, izin. Ya, Salah pencet abangku, Katolik abang. Oke, saya kasih turun lagi ya. Saya kasih turun Ya, lagi. siap. Teman-teman sekalian, begini teman-teman. Tolong Anda mengerti aturan yang saya buat di sini. Di sini saya mengundang yang Muslim untuk berdiskusi dengan saya. Karena apa? Karena nanti kalau Anda yang naik ke sini, terus kita bilang Muhammad takut kepada manusia, kita jadi kayak orang Islam. Sama seperti Abdul Somad, sama seperti Adi Hidayat, yang ngomongin Bible, tapi nggak berani sama orang Kristen, nggak berani. Coba deh tuh Abdul Somad bahas Bible sama orang Islam. Kalau bahas Bible sama orang Kristen dong, itu baru gentle. Nah begitu juga saya ini. Saya kalau mau bahas Islam, Islamnya saya undang. Kalau Anda Kristen naik, jadi kita gosip. Ya, tolong pahami ya teman-teman sekalian ya. Yuk. Kita kasih naik ada Ahmad. Oke, Ahmad. Ini jangan-jangan nabi yang dinubuatkan Isa ini. Karena Isa di dalam Al-Quran berkata, setelahku akan datang nabi namanya Ahmad. Nah, jangan-jangan orang ini. Nah, silakan Ahmad, nyalakan kamera. Ya. Ya, silakan Bang Ahmad, nyalakan kamera. Saudara Ahmad. Taruh. Mana kameranya ya? Aduh. Di Sumedang kameranya. Jauh Sumedang Gimana? Loh, sudah saya kirimkan. Silakan di layar, dipencet. Kameranya di mana? Pasti di layar. Ya silakan. Gak bisa. Ya, sambil bercanda. Gak bisa, kameranya ya, gak bisa. Gimana? Kameranya gak bisa, Bang. Bisa, itu sudah saya kirimkan di layarmu. Ada muncul di layarmu itu undangan untuk menyalakan kamera. Anda terima saja. Jangan bilang nggak bisa. Bilang Anda malu, Bang. Saya malu dilihat orang jadi orang Islam gitu. Nggak bisa. Baik. Tuh, udah saya nyalain. Ditolak. Ya udah di bawah. Malu jadi orang Islam tapi ngomongnya yang lain. Teman-teman, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, Anda jangan naik ke sini. Saya tahu Anda sudah malu jadi orang Islam, nggak pede dilihat orang. Makanya ini khusus orang Islam yang masih bangga dengan keislamannya. Nekat yang nyata. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Idah Kemayu. Oke, Idah Kemayu. Ya, selamat pagi Ida Kemayu. Ya, aku Bang. Assalamualaikum. Ya. Waduh, kupikir wanita ternyata pria. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Bang Ida Kemayu, Anda seorang Muslim? Muslim. Aku mau bertanya sama Bang ini.
Ya, seputar tema Bang ya. Kita ada tema nih Bang. Quran bersaksi bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Nah, kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Nabi Muhammad Gimana? itu Waduh, bukannya Anda takut macet-macet. bukan takut Coba ulangi kepada lagi, saya manusia, kurang Bang. dengar. Dia takut umatnya akan masuk neraka karena menurut ya apabila umat manusia Enggak, jangan boros-boros dulu. mengikuti Jangan ajaran boros dulu. Menurut Al-Quran, setan, dia akan masuk Muhammad itu neraka. Jadi takut aku nggak kepada mau mengikuti manusia. ajaran setan. Betul atau tidak? Takutkan Nabi Muhammad. Jadi Aduh, ini delay nih. Oke, di bawah dulu Bang ya. Ini kita capek ngomong sama kayak begini nih. Oke, sekali lagi teman-teman ya, kalau mau naik, perhatikan sinyal Anda ya. Sinyal Anda itu harus penuh itu ya. Setidak-tidaknya 4 bar lah di petunjuk sinyalnya, kekuatan sinyalnya ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada John Effendi Saragi. John Effendi Saragi. Ya, Bang John Effendi Saragi, Muslim Bang. Halo? Horas Bang Edi. Horas, Bang Muslim Bang. Muslim Bang, ini panjang ceritanya nih Bang, lain Oke. daripada yang lain. Silakan nyalakan kamera. Yuk, silakan. Aduh, Harusnya dari tadi, Bang. aku kukira nggak mau Abang naikkan aku, makanya tapi ku kasih permintaan, rupanya dinaikkan Abang aku. Aduh, Iya, sebenarnya kan Syukur. sudah saya kasih tahu kalau bukan Muslim. syukur alhamdulillah Bang. Kalau bukan Muslim jangan naik. Nah, berarti mungkin Abang Muslim ini. Iya Abang Bang, Muslim. begini ceritanya Bang, Muslim Bang, cuman gini Bang, saya mualaf Bang. Mualaf. Dulunya mulai dari sejak lahir saya Kristen sampai menikah. Saya sudah menikah sampai sekarang ini Muslim. Tapi begini Bang, waktu di Kristen pun dulu saya belum paham kali tentang ajaran Kristen kita ini Bang. Tidak Ini semua Kristen begitu, atau? Bang. Dengar, makanya lain daripada yang lain Bang. Oke, Jadi coba saya ya, kita sudah dengarkan lagi. saya Ya, sudah ya. mualaf saya Bang masuk Muslim, saya sudah menikah. Pas seperti yang Abang bilang Bang, sedikit pun tidak masuk logika kurasa ajaran-ajaran Muslim ini. Jadi bagaimana cara aku Bang supaya seperti yang Abang bilang, saya menuju jalan yang benar. Ya, harus datang kepada Tuhan Yesus, Bang. Begitu caranya Bang ya? Iya, selama jadi Islam, siapa yang mengendalikan diri Abang? Kan Muhammad. Belum, nggak tahu Bang, nggak tahu aku siapa. Iya, Muhammad lah. Karena begini. Gini aku Bang. Iya. Kalau Abang jadi orang Islam, hidup Iya. Abang itu dikendalikan oleh seseorang yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Bagaimana Betul. cara Muhammad mengendalikan Abang? Pagi-pagi Abang harus ambil air, sedot-sedot 3 kali. Katanya setan tidur di lubang hidung Abang itu, kata Muhammad. Iya. Masuk kamar mandi pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai Iya. kaki kanan. Nah, sebenarnya itu bahasa sebenarnya Abang itu dikontrol sama Muhammad. Nah, sekarang ganti. Harus Yesus yang mengontrol hidup seorang Kristen. Jadi aku Seperti minta itu. pendapat dengan Abang ini Bang. Bagaimana dengan keluargaku? Apakah aku masih diterima di sisi Tuhan? Apa bagaimana gitu Bang? Aku mau merinding aku ini Bang. Habis mau nangis sekali aku gini Bang. Maksudnya gimana? Bagaimana cara aku supaya bisa aku masuk ke jalan yang benar Bang? Ya tinggal ini saja, datang kepada Yesus Iya. secara pribadi, bertobat, membaca apa yang ada dalam Injil, seperti itu. Hidup Iya, Bang. sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Artinya, kalau Anda Muslim, kan Anda itu hidup sesuai dengan ajaran Muhammad. Nanti Anda Mungkin, Bang, tabung-tabung, mungkin. nanti kalau punya duit pergi ke Arab, cium batu di sana, kan gitu. Itu kan ajaran Muhammad. Jadi itulah Bang, kuikuti Abang udah semulai buka. Baru-baru ini akun Abang ini selalu kuikuti, tiap malam kuikuti. Tiap siang kayak gini kuikuti. Jadi
abang uraikan sedikit di Al-Quran itu, iya, menyimpangnya rupanya. Aku pikir begitu, Bang. Iya. Jadi intinya gini, Bang. Menjadi seorang Islam artinya membuat hidupmu diatur sama Muhammad. Iya, Bang, ya. Nah, sedangkan menjadi seorang Kristen membuat hidupmu diatur oleh Yesus. Iya, Bang, ya. Nah, jadi ganti gitu. Makanya ganti Tuhan. Nah, yang tadinya Muhammad ganti Tuhan Yesus seperti itu. Jadi batinku pun mengatakan, Bang, kalau imanku tetapnya iman Kristen walaupun aku mualaf jadi Muslim, Bang. Aku terus terang mengaku, Bang, selama aku masuk Muslim, walaupun tak ada penonton yang Muslim di bawah juga, bisa-bisa ku hitung masih ada 20 kali aku sholat, Bang. Selama Tapi bagaimana, apa tujuan sholat itu dan bagaimana perjalanan sholat itu saya tidak tahu, Bang. Iya, karena kalau kata Muhammad, pagi-pagi abang ambil air wudhu itu, kan disedot itu air itu 3 kali. Begitu kan? Iya. Nah, iya, Bang, itu kata Muhammad, katanya karena setan tidur di sini. Nah, itulah aku pelajari terus, Bang. Jadi makanya macam kan, makanya iya. kalau karena kita sudah besar, ya masa masih percaya kayak begitu? Iya, Bang. Gitu. Nah, kalau abang masih jadi orang Islam, besok tidur lagi setan di situ. Iya, Bang. Ambil air lagi, sedot-sedot lagi, besok datang lagi setan di situ. Tapi kalau abang jadi orang Kristen, maksudnya Kristen sungguh-sungguh ya, supaya Iya, Roh Kudus Bang, iya, tinggal di hati kita, maka setan tidak akan lagi tidur di lubang hidung kita. Harus ditengking dalam nama Yesus, seperti itu. Jadi setan diusir. Karena di dalam Bible, Yesus mengusir setan di dalam Bible. Nah, kalau di dalam Islam itu Muhammad malah kena sihir. Nah, itulah makanya jangan jadikan Muhammad sebagai pengatur hidupmu. Jangan jadikan Muhammad berdaulat di hidupmu. Yang harus berdaulat di hidupmu, yang harus mengatur hidupmu, haruslah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh Allah dan Muhammad. Seperti itu. Dan gini, Bang. Bapak saya dulu, Bapak kan udah meninggal, Bang. Sudah sempat situ, Abang, di gereja GKPS, Bang. Entah setan apa yang mengajak aku dan macam mana, kok bisa aku mualaf lah, Bang, kawin sama pasanganku jadi Muslim. Itu aku, Bang. biasanya karena pernikahan. Jadi banyak gini, banyak orang pindah agama itu karena pernikahan. Tapi kalau karena pernikahan itu biasanya itu tidak sedalam karena orang betul-betul mendalami. Ada kelas-kelasnya. Ada mualaf karena dia belajar. Itu ya kelas yang paling tinggi itu karena mempelajari. Ada mualaf karena ikut suami atau ikut istri. Ya itu kelas yang paling ya ikut-ikutan begitulah. Iya, Bang, iya. Seperti itu. Jadi aku tahu, Abang, dibatiskan aku bahasa Simalungunnya kan, Bang. Saya kan orang Batak Simalungun. Terdidik saya di GKPS, Malua saya di gereja GKPS, Bang. Tapi gara-gara menikah lalu menjadi mualaf ya. Betul, Bang, betul, Bang. Ya itulah seperti itu. Intinya saya bilang kepada Bang Saragi supaya apa? Supaya ganti yang berdaulat di hidupmu. Yang tadinya yang berdaulat di hidupmu itu Allah dan Muhammad, diganti menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Iya, Bang, iya, Bang. Oke. Jadi seperti gini, Bang, ya. aku minta solusi aku sama Abang, Bang. Satu kali lagi aja, Bang, pertanyaanku. Apa itu? Bagaimana aku caranya mengendalikan sama keluargaku dan anak-anakku ini, Bang? Sendiri aku masuk Kristen lagi balik. Apa macam mana? Tapi anak-anak masih aktif, Islam. Bang, aktif, Bang. Islam. Iya, Bang. Ya harus sering-sering nonton Edis TV. Karena begini, kan saya sudah pernah bilang, sekali orang Islam nonton Edis TV itu marah, panas dia. Dua kali dia mulai cari tahu. Iya. Kedua kali dia nonton Edis TV mulai cari tahu. Ketiga kali dia mulai membenarkan. Nah, keempat kali dia sudah meninggalkan agama Islam. Seperti yang aku bilang ini, Quran berkata bahwa Muhammad takut manusia. Ini banyak muslim ini yang marah-marah, dia. Nah, hari ini marah dia. Besok dicari tahu. Bener nggak sih yang dibilang si tapir ini katanya? Setelah dilihat, benar katanya. Jadi
Memang Kan butuh begini, proses Bang. kok itu, butuh proses seperti itu. Jadi kan begini bang, seluruh materi-materi abang ku dibuka orang rumah lah Al-Quran, apa betul apa macam mana katanya? Iya ya katanya orang rumahku bang. Benar, memang benar. Dibuka Jadi Al-Quran. tidak pernah saya katakan yang dusta, karena di dalam Kristen ya Iya. dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Iya bang. Begitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan yang dusta terhadap agama Islam. Apa yang saya katakan itu benar. Malah saya difitnah sekarang sama orang Islam. Iya. Katanya saya dibilang mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah, itu kerjaan orang Islam itu. Orang Islam bilang begitu. Orang Islam bikin akun palsu saya, dibikin saya ngupload videonya Abdul Somad dibaptis. Nah, itu kerjaannya si Tasing Ngaji itu. Nah, itu Iya, udah kerjaannya pernah orang aku Islam tonton juga itu bang. Nah, Udah pernah kerjanya. aku tonton, iya. Itu kerjaan mereka. Karena memang Muhammad itu memang mengajari orang Islam tuh boleh berdusta di dalam 3 hal. Iya bang. Nah, itu Muhammad yang ngajarin. Makanya saya bilang satu-satunya Nabi yang ngajarin boleh bohong dalam 3 hal itu cuma Muhammad. Begitu. Jadi Oke. saya kan seorang driver bang. Seorang driver, sering penumpang saya ke si Bea bang. Jadi rombonganku ini kan bang ngajak berdoa di situ. Aku ikut dari belakang bang, ikut aku berdoa. Berdoa itu nggak harus kemana-mana bang. Jadi Iya. berdoa itu kita nggak harus di tempat ini, di tempat itu. Apa kata Tuhan Yesus dalam Bible? Jikalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah. Kau nggak berdoa bang, waktu mulai acara sama penutupnya katanya. Saya kalau berdoa itu orang nggak tahu. Gitu. Iya. Seperti itu. Saya diam-diam saja kalau berdoa. Iya. Begitu. Oke gitu ya. Oke bang. Terima kasih banyak Oke, atas terima penjelasannya, kasih. Bang. Sampai Iya. ketemu. Oke. Terima kasih buat penonton yang di bawah semua. Oke, kuturunkan ya bang ya. Turunkan. Oke bang. Iya, ya itulah teman-teman ya. Memang kebanyakan yang nonton channel saya ini itu para mualaf. Tadinya Kristen mualaf, terus balik lagi meninggalkan agama Islam. Banyak itu, nggak karu-karuan banyaknya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ada Sultan Batuah. Oke, Sultan Batuah. Iya, selamat pagi Sultan Batuah. Pagi. Ya, silakan Bang Sultan, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Udah nyala? Oke. Ya, Bang Sultan, saya ucapkan selamat pagi. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Alhamdulillah kita Muslim. Oke, silakan Bang. Apa sehubungan dengan tema kita hari ini, nih? Quran bersaksi bahwa Muhammad, Takut kepada manusia. mana ada cerita Muhammad takut. Wah, kan? Jadi gini, Bang. Nah. Seperti ku bilang tadi, Bang ya. Pertama orang Islam nonton channel saya pasti marah, Bang. Ngarang-ngarang kau ini katanya. Tapi kedua kali dia udah mulai periksa, bener nggak? Nah, ketiga kali dia sudah mulai mengiyakan. Keempat kali dia meninggalkan agama Islam. Kita orang bodoh aja yang berkhianat. Oke. Abang ada Al-Quran di situ? Enggak. Nggak ada, pantes lah abang nggak tahu. Abang bisa bilang aku nggak tahu. Lo buktinya Quran bersaksi Muhammad takut kepada manusia, bang tak tahu. Jadi kemana-mana kita harus bawa Al-Quran? Oke, ada nggak perangkat lain di situ? Nggak ada. Hanya satu. Berarti harus saya yang menunjukkan. Nanti kalau saya menunjukkan, abang bilang palsu. Karena kalau saya nunjukkan, nanti abang bilang palsu. Gimana? Mau saya bacakan di sini? Yang abang tunjukkan itu apa? Al-Quran. Mana pula ada Al-Quran yang palsu? Nah, oke, baik. Nanti abang yang baca ya. Abang yang baca, mau? Abang aja yang baca, abang kan bisa baca Al-Quran. Oke, baik ya. Baik.
Kita tunjukkan ya, di mana ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia. Baik ya, kita buka surat Al-Ahzab. Silakan teman-teman muslim dicek dulu. Biar kalau naik ke sini tidak pamer kebotolan ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Saya balik kamera saya dulu ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Sabar. Nah, kita tampilkan di layar. Oke Bang. Ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Ini artinya, silakan Abang baca. Mau saya atau Abang yang baca? Baca aja Bang. Abang kan lebih tahu, Abang lebih memahami, Abang lebih mengerti. Baik. Pahamnya kan? Baik, saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Lihat di sini. Ada kata-kata dan kamu takut kepada manusia. Siapa yang takut kepada manusia di sini Bang? Enggak ada Muhammad dibilangnya. Berarti ayat ini buat siapa? Nah, inilah saya bilang teman-teman ya. Makanya banyak orang Islam tidak tahu Al-Qur'annya sendiri. Itulah sebabnya sampai hari ini masih Islam. Nih. Lihat, perhatikan Bang ya. Maka tatkala Zaid. Nih, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Lihat nih. Ini kisah bagaimana Muhammad menikahi bekas anak angkatnya sendiri. Istri bekas anak angkatnya, menantunya sendiri. Anda tidak tahu cerita ini kan? Abang yang tahu, Abang yang paham. Makanya saya bilang, pantesan Abang masih jadi orang Islam. Tahu nggak cerita ini? Jadi gini, biar ku kasih tahu sama Abang. Oh, ku balik dulu kameraku ya, biar Abang ku ceritakan. Nih, gini. Jadi Muhammad itu, dia itu kan nggak punya anak. Nggak punya anak dia, walaupun istrinya banyak, dia nggak punya anak laki-laki. Nah, lalu dia mengambil anak angkat. Namanya itu, nama anak angkatnya itu Zaid. Oke? Nah, Zaid ini dicarikan istri oleh Muhammad. Nah, ternyata orang umat muslim berpikir kalau Muhammad yang pilihkan istri pasti hubungan langgeng. Tapi ternyata walaupun Muhammad yang milihkan istri, tetap saja rumah tangga mereka retak. Nah, ketika cekcoklah, cerailah akhirnya mereka. Cerai. Istri dari anak angkatnya dia itu dikawini oleh Muhammad. Abang tahu itu? Nah, nggak tahu kan? Oke lah. Karena gini Bang, nanti banyak yang protes Bang sama saya. Kamu kok beraninya sama Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa katanya. Kita kasih dulu kesempatan Ustaz Bang ya. Oke? Cari yang hebat lah Bang. Iya. Nah, kalau sama Abang aku pesan begini. Apa Yahya Waloni coba mantap Abang tuh. Mana berani dia. Gak bakal berani dia, yang ada nanti dia setruk. Jadi gak berani. Enggak berani dia, suruh sini kalau berani. Gini, biar aku kasih tahu sama Abang ya. Kalau ada orang menikahi bekas istri anak angkatnya, menurut Abang itu baik atau enggak? Terdiam dia. Oke lah Bang, ku pesan sama Abang begini. Gini Bang, ku pesan sama Abang begini. Gantilah Bang, gantilah Muhammad dengan Yesus Bang. Gantilah yang mengatur hidupmu,
Yang selama ini mengendalikan hidupmu Muhammad, selama ini Muhammad yang menyuruh kamu begini begitu, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, punya duit nanti ke Arab cium-cium batu, gantilah Bang Muhammad dengan Yesus Bang. Ya. Nah, sekarang mungkin Abang masih menolak, tapi besok ya seiring berjalannya dengan waktu, nanti Abang akan menggunakan akal dan logika sendiri, seperti itu ya Bang ya. Oke, kuturunkan ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Sultan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan, yuk kepada teman-teman muslim yang lain, silakan. Sebenarnya saya tidak mau ya ngobrol dengan Islam awam karena terkesan nanti seolah-olah saya itu beraninya kalau sama yang awam-awam gitu. Yuk kita kasih kesempatan kepada muslim yang mengerti ajaran agama Islam. Oke, ada jomblo. Ya, selamat. Aduh, terpental jomblo ya. Kita kasih naik, ada Yahya. Oke, Yahya. Ya, selamat pagi Yahya. Selamat pagi, Bang. Ya, silakan Bang Yahya, nyalakan kamera Anda. Oke, ya, Bang Yahya muslim, Bang? Muslim. Oke, sudah menyimak dari tadi atau kita ulang lagi dari nol? Ulang dari nol aja Bang, biar enak. Ulang dari nol. Baik Bang. Jadi menurut Al-Quran, ternyata sosok Muhammad yang kalian bangga-banggakan, sosok Muhammad yang kalian jadikan suri tauladan, ternyata dia itu sosok yang takut kepada manusia. Itu Al-Quran yang bilang, bukan saya yang bilang. Gimana? Kok bisa takut dengan manusia? Ya itulah Bang, makanya Abang masih nekat aja ngikutin dia. Buktinya ada Pak. Gimana? Buktinya ada dia takut sama manusia. Oke, Abang ada Al-Quran? Nggak ada. Pantesan Abang tidak tahu. Ya gimana Abang mau tahu? Punya Al-Quran cuma jadi pajangan. Dibaca pun Arabnya doang. Artinya nggak pernah dibaca. Iya. Kalau punya Al-Quran, ada lagunya itu Bang. Ada lagunya aku tuh kan. Tombo ati ono limo perkarane. Sing pertama moco Quran lan maknane. Oh ada maknanya, baca Quran dan artinya. Nah ini umat Islam baca Quran gak tahu artinya. Makanya kagak pernah tahu isi Al-Quran. Itu Bang. Karena begini Bang, saya itu punya banyak teman orang-orang Islam. Sebagian besar di antara mereka membaca Al-Quran tujuannya bukan mau tahu apa sih isinya, apa sih pesannya supaya saya tahu. Bukan itu. Tujuannya supaya dapat pahala. Iya. Jadi Quran itu dibaca-baca dapat pahala walaupun nggak tahu artinya. Begitu. Jadi saya sarankan supaya umat muslim kalau baca Al-Quran, bacalah maknanya. Nah nanti kalian akan dapati bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. Seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran siapa yang wajib ditakuti menurut Al-Quran? Coba. Nggak tahu aku. Nggak tahu lagi. Oke lah Bang, kita undang muslim yang lainnya Bang ya. Saya cuma pesan begini Bang. Saya ini berpesan kepada Abang ya. Kalau Abang nanti ikut Muhammad, ya kan? Nanti sebentar lagi Abang punya duit, Abang ke Arab. Sampai Arab Abang cium-cium batu. Sampai Arab Abang lempar-lempar batu. Loh, nggak percaya. Loh, coba kalau Anda pergi ke Arab, nanti Anda disuruh sama orang-orang Arab. Ambil tuh batu, lempar tuh makam anu. Abu Jahal ini. Abu Jahal lah itu main lempar-lemparan. Iya. Lempar jumroh. Katanya itu rumah setan. Lempar. Rumah setan kok dilempar-lemparin.
Setan itu harus dilawan, Bang, supaya setan itu tidak menguasai hidup kita. Kalau setan menguasai hidup kita, akhirnya apa? Kita korupsi. Ya kan? Seperti itu. Kita melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Bukan dengan cara lempar-lempar batu. Tetapi setan itu dikalahkan dengan apa? Dengan kuasa daripada surga, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak kuat, Bang. Manusia, apa kata Yesus dalam Injil? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Makanya nggak kuat, Bang, kalau dengan kekuatan daging kita sendiri melawan kuasa jahat. Gitu loh. Namanya kita ini masih manusia, masih makhluk biologis. Kalau kita melawan sendiri nggak kuat, Bang. Harus roh yang daripada surga yang masuk ke dalam tubuh kita, merasuki jiwa kita, baru kita sanggup melawan kuasa si jahat itu. Seperti itu, Bang. Itu aja pesan saya sama Bang. Saya undang dulu muslim yang lain nih, Bang, ya. Iya, Bang, iya, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Selamat pagi. Ya, sekali lagi ya kepada muslim-muslim ya, tolong kalau Anda Islam yang belum tahu apa-apa ya, jangan naik dulu lah ya. Berilah kesempatan yang Ustaz. Oke? Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara